Acara ini dipersembahkan oleh Ketemu lagi kita di program acara Pusbang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua. Kawan-kawan insan pertanahan dan ruang, kita kali ini berbincang dalam suasana yang luar biasa. Perbincangan kita kali ini adalah kolaborasi antara Kanwil BPN Jawa Tengah, World Bank, Pusbang SKATP Kementerian ATR BPN, kita bersama Pak Dwi, Bapak Dwi Purnama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ya. Beliau adalah Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah senior di Kementerian ATR BPN. Udah sangat senior banget ya Pak Dwi ya. Cukup lah. Cukup. Ya. Kawan-kawan insan pertahanan dan ruang, kita tidak menyia-nyiakan waktu kita bercerita dengan Pak Dwi. Kita mau tanya ke Pak Dwi, udah berapa tahun Pak Dwi jadi PNS? Ya, terima kasih. Sebelumnya mungkin kami sampaikan terima kasih ke Dr. Ardian terkait dengan Kepala Pusat PPSK Pusbang SKTP. ya, terkait untuk berbagi pengalaman sebetulnya. Kalau dirasa pengalaman, saya kira saya itu masuk di tahun 91. Sekarang sudah 2024 ya. 23 tahun. 32 tahun. 33 tahun ya? 33 tahun. Ini memang sudah hampir di ujung. Ternyata nggak terasa. Ya, sudah 33 tahun mengabdi, ya hidup dari ASN Kementerian ATR BPN. Ini mengurusi mungkin tanah. Mengurusi tanah. Tanah dan ruang. Ya, mungkin ini berbagi pengalaman aja, bukan mengajari, tapi kita bertukar pikiran. Mungkin nanti ada hal-hal yang bisa dijadikan pedoman, landasan, atau contoh barangkali. Tapi yang baik aja. Kalau yang jelek-jelek jangan. Pak Dwi bisa cerita, pertama kali Pak Dwi diangkat, diterbitkan BPN, SK Pak Dwi, apakah itu memang keinginan Pak Dwi? Atau ada juga kan orang, saya dulu iseng-iseng aja ikut seleksi, apa accident ya? Mungkin bisa cerita Pak Dwi ya? Jadi gini, jadi pada saat itu, saya itu tahun 91 ya? 91 itu saya nggak tahu BPN, waktu itu Badan Pertanahan Nasional kan. Ini menarik kan ya? Ini saya nggak tahu apa itu BPN kan gitu kan. Nah, pada saat itu ada temen yang habis keterima di BPN, kira-kira angkatan 89, satu kampus, kemudian datang, coba aja ngamar ke BPN. BPN itu apa? Nah, kebetulan pada saat itu ijazah saya itu belum keluar Pak. Nah, akhirnya katanya bisa kok ngelamar pakai surat keterangan lulus. Nah ini kan, akhirnya setelah itu saya mencari surat itu keterangan. Itu tahun 91? 91. Cari keterangan lulus, akhirnya melamar. Waktu lamaran itu mungkin ya karena sudah takdir kali ya. Nggak ada jalannya ya. Jalannya. Waktu lamaran itu nggak ada foto. Jadi saya ngelamar aja dengan surat keterangan, akhirnya dipanggil untuk tes. Nah kebetulan tes waktu itu, ya alhamdulillah diterima. Tesnya di mana waktu itu? Waktu itu tesnya di Jakarta, di kampus ini Pak, apa ya, yang Depdagri itu loh. Dengan bekal surat keterangan lulus? Keterangan lulus. Jadi pada saat itu tes, terus pada saat dipanggil, itu ya tes aja. Nah setelah tes seharian, alhamdulillah diumumkan lulus, suruh melengkapi. Malah justru di panggilan tes itu, di kartunya masuk, harap ditempel foto. Karena saya nggak ngirim foto. Oh gitu? Iya, waktu lamaran itu nggak ada foto saya. Ya. Oh jadi ada catatan penitia ya? Ada catatan dari penitia, harap ditempel foto. Kan, iya. Dan pakai surat keterangan lulus lagi. Dan pada saat diumumkan saya juga belum wisuda. Oh itu belum wisuda. Nah, setelah keterima, kita ngelengkapi, kemudian terima, suruh melengkapi, ada waktu, saya wisuda. Sehingga dapatlah ijazah itu. Baru kita ngelamar, mengajukan. Pada saat itu sebetulnya saya juga ngelamar, kalau waktu itu kan di swasta juga. Kebetulan waktu itu keterima juga di swasta, di ekspedisi muatan kapal laut MKL, salah satu
badan usaha swasta. Waktu Tapi itu Pak Dwi pilih BPN. Nah, ya itu sebetulnya dari orang tua, karena orang tua itu pegawai negeri juga, seorang guru SD, udahlah ngabdi aja di pegawai negeri. Sebetulnya waktu itu pilihan antara gaji terutama. Gaji 91 itu kalau nggak salah saya nerima itu 80.000 CPNS. Sedangkan pada saat itu kalau swasta kita sudah nerima 400.000. Tapi harga emas tahun 91 itu kira-kira berapa? Ya 2000-an mungkin ya. 2000-an ya kalau dolar ya. Kalau dolar 2000-an, kalau emas sekian. Ya hampir mirip-mirip lah kira-kira. Ya mirip ya. Jadi pada saat itu memang pilihan. Ya mungkin karena sudah takdir kali. Ya antara 400.000 sama 80.000 kita pilih yang 80.000. Ya. Dan penempatan saya pertama di mana? Waktu diumumkan kedengaran saya Jawa Barat. Nggak taunya Sumatera Barat. Nah, sama-sama barat, tapi dengarnya yang terakhir. Iya. Waduh, di Jawa kan gitu. Ternyata di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, sama-sama barat kan, Jawa Barat, Di mana itu? Barat. Di kota kabupaten mana? Di Padang, di Kanwil. Itu tahun 91, disitulah saya meniti karir 8 tahun. Ya, di Sumatera Barat, di Kanwil. Di Kanwil. Golongan 3A. 3A, ya sampai 3B lah. 3B ya kalau iya, kalau 8 tahun udah 3B dong. 8 tahun. 8 tahun 2 kali naik pangkat dong ya. Iya, hampir 3C lah kira-kira. Ya, 3C baru ya. Ternyata suka. Masih bujangan itu? 2 tahun bujang, Pak. Ya, 2 tahun bujang. Setelah itu, wah kok begini? Ya enak kalau ada yang masakin kira-kira. Ya, sehingga saya 93 nikah. Lah, gitu, bawa dong istrinya ke Padang. Bawa ke sana untuk mendampingi lah ini kan. Itu perjuangan masa sulit lah kira-kira. Karir saya 8 tahun di sana, kemudian kita minta mutasi pindah. Akhirnya 98 saya ke Jawa Tengah. Jawa Tengah, setelah Jawa Tengah ke? Jawa Tengah jawabannya apa? Eselon 3? Oh, belum. Saya waktu itu nggak laku Pak di eselon Pak. Oh gitu? Nggak laku saya di eselon. Jadi staff terus ya? Staff terus 8 tahun. Setelah Jawa Tengah kemana lagi? Di Jawa Tengah sempat staff. Jadi kalau dulu kan ada jabatan kasubsi ya? Ya, eselon 5. Kalau sekarang KKS itu. Iya. Setelah itu? Saya langsung masuk ke Kanwil. Staff lagi. Jadi staff saya di sana itu di pengadaan tanah. Ya, di berapa Padang, tahun? 8 tahun. Nggak pindah-pindah saya. Oh, yang di Padang? Di Padang 8 tahun. Masuk Jawa Tengah, masuk staf sengketa. 2 tahun. Setelah 2 tahun ya. Artinya begini, kita memang perjalanan karir itu kayak sudah ditentukan yang kuasa. Walaupun upaya, perjuangan itu ya harus ada. Artinya integritas mungkin kita ikhlas ya. Ya alhamdulillah saya di Jawa Tengah dipercaya waktu itu sama Pak Kakanwil. Saya nggak melalui kasubsi. Langsung dari Kanwil saya langsung diberi jabatan, mungkin juga Kabid dari menteri, enggak Pak. Kasih Pak. Kasih eselon 4 ya? Eselon 4. Setelah dari Kanwil, saya tahun 2000 diangkat. Berapa tahun di Jawa Tengah? 2 tahun di Kanwil, setelah itu? Terus pindah ke sebelah Pak, Kota Semarang. Oh, Kota Semarang. Ya, di Kantah. Jalan aja. Nah, di Kantah ya. Dikasih, waktu itu kasihnya masih kasih kasih 2. Kasih 2 sekarang lah ya? Itu 2006. Ya. Itu 2002 itu masih kasih hak atas tanah. Sana 4 tahun. Di kota itu 4 tahun, kira-kira 2006 perubahan struktur organisasi. Ya sekarang terus jadi PHP, terus menjadi itu kan, ada berapa itu, ada 7 tusi ya. 7 tusi itu. Kemudian dari situ 4 tahun saya pindah lagi ke Kabupaten Semarang. Di sana dari Kabupaten Semarang, sana saya 3 tahun mungkin. 3 tahun terus pindah ke Surakarta. Jadi kasih lagi. Berapa tahun di Surakarta? Hampir 3 tahun juga. Setelah itu? Setelah itu baru ditarik Jakarta jadi eselon 3, Kasubdit. Alhamdulillah. Tahun berapa itu Pak Dwi? Tahun sekitar 2011. 2011? Dari 2011 Pak Dwi lulus uji kompetensi eselon 2 tahun berapa? Uji eselon, ini yang nasibnya nggak bagus. Jadi ini cerita aja. Jadi gini, pada saat di Kanwil saya kasih itu sebetulnya udah waktu itu ada istilah adum ya. Adum itu untuk jabatan kasih, untuk eselon 3 itu adumlah saya nggak ngalami, saya langsung spama. Spama itu untuk ke eselon 3. Eselon 3 ya. Ternyata saya 2000 berapa ya? 2001 atau 2002 lupa, saya itu nggak spama.
tapi nggak jadi juga eselon 3. Oh iya, Nah, pindah lagi ke Kasih, kota. Oh gitu? Ya, Kasih lagi. Di kota Semarang lagi? 4 tahun, tambah 3 tahun lagi di Kabupaten Semarang, tambah 3 tahun lagi di Surakarta. Terus baru berhasil naik ke eselon 3. Eselon 3. Jadi selang di kementerian, di kementerian di Jakarta. Ya, di Jakarta. Kasubdit dong. Kasubdit itu pendaftaran. Jadi kalau kita bicara tentang KRS sekarang ya. Jadi sejak KRS saya lulus Sepama itu baru jabat eselon 3 itu hampir berapa itu? 4 tahun, 3 tahun, 11 tahun. 11 tahun setelah pendidikan itu baru. Kasubdit berapa tahun Pak Dwi? Kasubdit saya tidak begitu lama, kira-kira entah 18 bulan atau 20 bulan. Nah, ini menarik ini. Nah, jadi itu, kita stop di sini dulu. Nanti kita minta Pak Dwi bercerita seperti apa perjalanan karir Pak Dwi sehingga Pak Dwi dipercaya untuk menduduki posisi pimpinan tinggi di Kementerian ATR BPN sampai sekarang. Sejatinya, hidup itu mudah. Bisa saya bantu, Pak? Pakai ini saja, lebih cepat. 50 sampai 100 bidang tanah per hari. Bambu tali masih jadi patok batas. Nggak zaman, aturan udah jelas. Males antre urusan sertifikat. Sudah tahu yang cepat dan tepat. Melalui PTSL partisipasi masyarakat saja, Pak. Lebih mudah dan cepat. Atau Bapak bisa melalui petugas Buldatan di wilayah Bapak. Kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam, kami kerja. Libur pun tetap siaga. Apalagi yang Anda tunggu? Segera buat sertifikat tanahmu, miliki kepastian hakmu. Kami tunggu. Pak Dwi, sebagai ASN dalam pengalaman 33 tahun lebih di bidang pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang ATR BPN, apa yang Pak Dwi ingin ceritakan ke junior-junior kita ini? Yang harus dimiliki, apa sih modal yang harus dimiliki sebagai seorang ASN sehingga Pak Dwi insya Allah, dan saya yakin itu, Pak Dwi akan mengakhiri tugas Pak Dwi ini dengan sangat baik. Amin, amin, amin. Apa yang perlu dibekali? Jadi pesan saya, Bapak Ibu sekalian, khususnya junior-junior yang lagi meniti karir di BPN, jadi jabatan itu bukan hak. Yang penting kita kerja berintegritas, berdedikasi, menunjuk ikhlas, menunjukkan layanan kepada masyarakat yang baik, pasti pimpinan nanti akan menilai. Bukan berarti bahwa, oh saya sudah begini, saya harus dapat jabatan ini. Tidak, jabatan itu seperti saya pakaikan di muka, bahwa jabatan itu adalah kepercayaan, amanah, kan gitu kan. Nah itulah yang harus benar-benar. Jadi intinya jabatan itu bukan hak. Pada saat ditempatkan di suatu unit kerja manapun, itu memang harus ikhlas. Ikhlas ya, ikhlas dulu. Yang kedua punya integritas, yang ketiga dedikasi. Tunjukkan kalau bahwa kita itu mampu menyelesaikan. Ikhlas, integritas, dedikasi. Mampu mampu menjalankan tusi itu dengan baik. Enggak usah terpengaruh, wah yang enak itu di seksi mana. Ini yang nggak boleh. Karena saya punya pengalaman, saya itu tidak duduk di seksi, saya awali dari pengadaan tanah, dari sengketa, kemudian hak atas tanah, kemudian ke kalau sekarang apa ini? Penetapan hak, HHP, penetapan hak, kan gitulah. Kemudian masuk ke subdit. Jadi pada saat kita menempati jabatan-jabatan tusi, kelola dengan baik, pahami betul semua norma, patuhi segala SOP, dan kita mempunyai keyakinan kita mampu untuk menyelesaikan itu.
Yang kedua juga kalau kita kurang, banyak diskusi, baca buku. Kalau sekarang lebih mudah, Pak. Belajar intinya. Belajar, baca Google itu udah komplit, Mbah Google itu komplit. Kalau saya dulu mungkin kalau nyari aturan masih buka. Aturan-aturan sekarang itu tinggal kita itu pingin apa, ketik di Google itu sudah menjawab. Pengen cari pasal berapa itu sudah menjawab. Iya. Kalau dulu harus mencari, Pak. Harus mencari, Pak. Manual. Kadang-kala sekarang harus sudah nyari dari bukunya. Minimal kalau kita nggak punya duit, iya, kita datang ke toko buku, iya, nyari aturan-aturan, kita baca pulang. Ya. Kan gitu. Kalau sekarang ada HP, sekarang akan ada tablet, lebih cepat sebetulnya dalam mencari mungkin norma-norma hukum atau norma-norma aturan yang dikelola oleh BPN itu akan lebih cepat. Oke Pak Dwi, ya itu kota kuncinya. Ada 3 tadi Pak Dwi, ikhlas, integritas, apa dedikasi. Dedikasi. Dan satu lagi yang lebih penting, jangan berhenti belajar. Ya. Pengalaman apa yang paling berkesan Pak Dwi? Selama lebih kurang 33 tahun menjalani kehidupan sebagai pegawai negeri sipil di bidang pertanahan, apa yang paling berkesan Pak Dwi? Jadi gini, pengalaman yang aja dah. Ini yang sedih apa yang gembira ini? Yang sedih saya kira nggak usah lah. Ya udah. Ya, yang sedih nggak usah. Ini kalimat beliau ini. Nggak usah, yang sedih nggak usah diceritakan lah. Itu pengalaman pribadi. Jadi filosofis hidup Pak Dwi, saya banyak bercerita dengan orang-orang lain ya. Ketika saya minta bercerita tentang kesedihannya, yang luar biasa pada orang-orang yang menduduki posisi tertentu ya nih, dia tidak pernah mau bercerita tentang kesedihannya. Luar biasa. Pak Dwi hanya mau bercerita tentang kebahagiaannya. Supaya audien yang mendengar juga bahagia Pak Dwi. Silakan Pak Dwi, apa yang paling berkesan? Jadi gini, pada saat suatu titik tertentu, ya kita dihadapkan pada suatu masalah, kita berani bertanggung jawab. Dengan keyakinan diri, dengan knowledge yang kita punya, dengan legacy legalitas yang ada, kita sampaikan itu. Sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Nah, yang paling menarik lagi adalah pada saat kita dikasih tugas pimpinan, dalam waktu yang pendek, kita bisa membuat pimpinan itu percaya kepada kita. Dan saya memang orang yang tidak mau ke siapapun pimpinan kita di level tinggi maupun di level menengah, saya suka menyampaikan apa adanya. Jujur, sesuai dengan data faktanya, baru kita ambil suatu kesimpulan. Walaupun kadang-kala, mohon maaf, mungkin penyampaian saya menjadi tidak enak. Tapi itu bagi saya, dalam suatu ruang diskusi atau dalam suatu ruang rapat, apapun harus kita sampaikan. Supaya pimpinan itu tidak salah mengambil keputusan. Tidak apa istilahnya, tidak menyampaikan dalam format ABS. Walaupun ya mungkin dirasa kok ini hal baru, kan gitu kan. Tapi bagi saya, sepanjang saya percaya kepada apa yang kita sampaikan, kita harus bisa memberikan semacam argumentasi, legacy, legalitas. Karena basic saya kan basic justice, jadi saya masuknya ke sana. Sehingga pimpinan itu bisa mempertimbangkan yang mana yang harus diambil keputusan. Lah kalau sudah sebagai regulator, penyiapan kebijakan menyampaikan apa adanya, nanti keputusan apapun, ya silahkan pimpinan. Walaupun keputusan pimpinan belum tentu sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Tapi itu sudah bentuk keputusan. Kita harus tunduk. Ini pengamatan saya ya, kawan-kawan insan pertanahan dan ruang ya. Saya setiap ada pertemuan, forum rapat dengan Pak Dwi, yang tidak pernah absen di forum untuk melafazkan, menarasikan cara berpikir beliau, ya Pak, salah satunya Pak Dwi. Memang seperti itu. Kadang-kadang Pak Dwi ya, pimpinan panggil kita, yang sebetulnya yang pimpinan harapkan itu bukan ya Pak, siapa. Bukan itu yang diharapkan oleh pimpinan sebetulnya. Betul. Pimpinan itu ketika panggil stafnya, dia mengharapkan ada tahapan pengujian cara berpikir pimpinan untuk memperkaya konsep berpikir pimpinan. Dan beberapa kawan-kawan kan dipanggil pimpinan, saya maunya ini loh. Lantas kita jawab, ya Pak, siapa? Sebetulnya pimpinan tidak berharap itu ya Pak Dwi ya.
Seandainya pun iya, pimpinan berharap seperti itu, bawahan sebagai penyiapan kebijakan, itu harus menyampaikan legasi legalitasnya. Benar, sehingga apa yang dimau pimpinan itu bisa didukung oleh legasi dan legalitas. Karena itu prinsip utama. Ya, karena kita itu BPN itu adalah lembaga satu-satunya yang dipercaya untuk mengelola aset rakyat seluruh Indonesia. Memberikan kepastian hukum. BUMD memberi kepastian hukum. Sehingga aspek-aspek itu harus dilihat. Jadi lambang satu sertifikat itu tidak hanya sekedar sertifikat. Sertifikat itu menggambarkan agraria. Haknya siapa, luasnya berapa, penggunaannya siapa. Nah di situ bunga rampe hukum itu ada di situ. Karena saya orang dididik dari justice, itu di situ semua. Jadi itu gambaran satu sertifikat itu tidak hanya wujud satu sertifikat, apalagi sekarang elektronik satu lembar. Tapi itu isinya kalau dikaji, berbagai macam aturan itu terakomodir di situ. Nah ini teman-teman junior khususnya, ini harus bisa memahami asasnya sertifikat itu. Jadi bukan hanya selembar kertas menunjukkan pemilik dan luas, itu juga wajib, tetapi itulah rangkaian dari hukum agraria. Ada atas, bawah bumi, pinggir sepadan pantai, sepadan laut, ya kan, gitu kan, sepadan sungai, sepadan rawa, kehutanan. Nah, ini harus benar-benar dipahami holistik. Nah itu harus ada sinkronisasi sebetulnya. Makanya pesan lagi yang mungkin nanti bisa digagas oleh junior. Kalau pesan saya itu Kementerian ATR BTN itu menjadi Kementerian Koordinator Agraria. Benar ya. Karena agraria itu digawangi oleh kehutanan, oleh perairan, oleh PU, sehingga di sana ada Menko, sehingga irisan-irisan aturan itu bisa diselesaikan dengan Menko, koordinator satu Menko agraria. Nah, kalau mau sekaligus ke teknisnya, nggak apa-apa, Menko Agraria, Tata Ruang, dan atau Kepala Badan Pertanahan. Ini sebagai teknis pemproduk sertifikat. Cuman persoalannya kalau Menko tidak menangani hal yang teknis. Itu. Tapi monggo aja. Tapi paling tidak. Ini sebuah wacana, nanti suatu saat tertentu. Mungkin pemikir-pemikir baru generasi Z harus ke arah sana gitu loh. Apa yang saya sampaikan tadi, kita perlu kesabaran, perlu dedikasi, integritas, dan lain-lain, sehingga kita harus ada titik-titik kesabaran yang pada saatnya kita. Jadi gini, kalau orang Jawa, emas pasti tetap emas. Meskipun dalam lumpur. itu Mutiara memang, tetap mutiara, berlian tetap berlian. Dan takdir sudah menentukan, cuma kita kalau takdir itu nggak bisa ditemui saat sekarang. Tahunya setelah kita duduk di mana, itu namanya baru takdir. Tapi kepastian yang sesuai dengan ketentuan, kita sudah tahu kapan berakhirnya. Salah satunya adalah masa ditetapkan kapan Pak Dwi mengakhiri masa baktinya. Insya Allah bisa diakhiri dengan baik Pak Dwi pada bulan November. Dan kita berharap cerita-cerita ini akan abadi ke depannya. Apa yang disampaikan oleh Pak Dwi bisa diulang dengar lagi, bisa diulang pandang lagi, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Demikian sesi kita kali ini dalam Pusbang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua. Saya, Hardian, Kapusbang SKATP Kementerian Agraria Tata Ruang, dengan Pak Dwi Purnama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Salam jumpa, sehat terus. Di ATR BPN ini khususnya kita juga bersinergi kolaborasi antara ATR BPN dengan aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, pemerintah daerah, kemudian badan peradilan, kemudian dengan TNI. Ya, semangat kita gebuk. Kita gebuk. Kita berani untuk menggebuk mereka.
menata asa, mewujudkan atas apa yang menjadi haknya. Bentang tanah terpetakan. Ragam lini diandalkan. Strategi prioritas dijalankan. Coba mengambil peran. Inilah kami, Puldatan, pengumpul data pertanahan. Menjadi fasilitator, sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan yuridis. Itu tugas kami. Terseleksi dan terlatih. 6 hingga 10 anggota tidak bekerja sendiri. Bersinergi antar lini, maksimalkan fungsi, dan berhenti sampai target terlampaui. Tak ada kata ringan. 2 tahun ke depan adalah sebuah perjalanan. Bergerak bersama. Sertifikasi tanah di tahun 2025. Kami yakin tuntas terlaksana. Puldatan hebat menghasilkan peta yang akurat dan alat bukti yang kuat agar masyarakat memperoleh sertifikat. Ketemu lagi kita di Pusbang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua. Kali ini adalah sesi diskusi kita dengan Bapak Dwi Purnama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Beliau adalah Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Kalau beberapa waktu yang lalu kita bercerita tentang hal-hal personal yang beliau jalani selama masa beliau mengabdi sebagai pegawai negeri sipil. Kali ini kita akan berdiskusi dengan Pak Dwi Purnama tentang hal-hal yang teknis. Nah, Pak Dwi, apa kiat-kiat Pak Dwi, terobosan-terobosan Pak Dwi, konsep-konsep baru yang kedepannya mungkin akan menjadi, yang tentu saja akan menjadi rujukan bagi kawan-kawan di seluruh Indonesia terkait kegiatan-kegiatan strategis kita di kementerian seperti PTSL sejak tahun berapa Pak Dwi? 2017. PTSL, reforma agraria, redis ya, dan ke target-target yang lain, pengadaan tanah dan lain sebagainya. Bahkan sampai sengketa ya Pak Dwi ya. Kita ingin mendengarkan seperti apa Pak Dwi melaksanakan tanggung jawab dalam pencapaian target-target dari kegiatan strategis yang sudah disepakati secara nasional di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Silakan Pak Dwi. Ya, jadi saya jabatan eselon 2 ini kan yang kedua ya. Kalau dulu kita di tataran direktur itu sebagai perumus kebijakan. Sekarang kita di daerah. Kalau perumus kebijakan itu ya terhadap tusi tertentu. Misalnya saya di pendaftaran tanah ya membuat regulasi-regulasi tentang pendaftaran tanah. Kalau sudah di daerah ya regulator. Ya, jadi memang regulator itu kan pusat, pembuat aturan kebijakan itu kan pusat. Nah, setelah duduk jadi kanwil tentu beda tusi. Ya, artinya kita nggak bisa bicara lagi terkait dengan tusi pada saat direktur. Karena kita mengampu semua kegiatan. Yang jadi kesepakatan-kesepakatan tadi disampaikan oleh Pak Dian ya tentang target apa yang harus dicapai kan gitu kan, misalnya kayak PTSL sesuai kesepakatan PTSL di Jawa Tengah itu yang disepakati bidangnya 21 juta lah kurang lebih 21 juta bidang yang sudah terdaftar sampai saat ini 20.257 bidang ya 20 juta lah. Sisa berapa lagi itu ya? Sehingga kan sebetulnya hanya tinggal sisa 1,6 juta bidang. Nah ini bisa nggak kita selesaikan di tahun ini? Kalau melihat jumlah dengan target, mungkin target kita tahun ini itu kurang lebih ya sekitar bidangnya itu sekitar 814.000
Nah, sehingga kalau kalkulasi angka hampir tercapai. Tapi melihat perkembangan bahwa ada pemecahan-pemecahan bidang, sehingga Kanwil BPN itu nanti akan mencapai mungkin tidak 21,6 lagi, tapi mungkin bertambah. Sehingga selesai target itu mungkin akan kalau yang kita sepakati kan 21,6 juta. Tapi kemungkinan ini ada pecahan bidang-bidang baru karena fragmentasi pewarisan kan itu kan, sehingga bidang-bidang itu menjadi pecah. Sehingga kemungkinan nanti ada yang belum terselesaikan, nanti akan kita selesaikan di tahun 2025 sisa-sisa itu. Jadi kalau Kanwil berikutnya dong ya. Tentu itu. Kalau dari sisi target bidang itu terkait dengan PTSL. Di Jawa Tengah tadi memang mengelola hampir 3.000. Kecuali itu juga terhadap PPA itu hampir 2.000 lebih yang kita kelola. Lah ini kan di bawah pengawasan kita dan ini juga masuk di dalam tata layanan kita. Di kita sekarang kan ada 7 layanan priority. Ya, ini berlaku kan semua 35 kantah. Kemudian nanti ada target dari 35 kabupaten. kantah ini yang paling jadi unggulan Pak Dwi. Jadi gini, dari 35 kantah itu targetnya itu yang 2 kantah itu kan sudah menjalankan sertifikat elektronik. Sudah kota lengkap itu kota Tegal. Sudah 2 kota lengkap di sini Pak Dwi ya? Ya, sudah kota Tegal sama kota Surakarta. Dan nanti menginjak progres terkait dengan tahun ini itu ada target kabupaten kota lengkap itu. Kemarin pertama itu kita ditargetkan 13. Tapi ada target tambahan menjadi 7. Sehingga kita ada 20 tahun ini. Mudah-mudahan bisa. Jadi tahun ini target Jawa Tengah untuk mencapai kota lengkap 20 kota lengkap. Ya, lanjut Pak Dwi. Lah mengenai kegiatan-kegiatan terkait dengan kota lengkap, kabupaten lengkap. Ini kemarin kita sudah rakerda di Jawa Tengah, sudah kita sepakati. Nanti ada timeline, ada yang Juni harus selesai, ada yang Agustus, ada yang ini dari 20 itu. Dan itu sudah disepakati loh. Sudah disepakati dengan teman-teman kantah. Itu tentu terkait juga dengan pembiayaan dari pusat. Dan Pak Dwi dan kawan-kawan di Jawa Tengah optimis itu tercapai. Insya Allah kita tetap itu. Nah, kemudian kami juga di dalam menjalankan pelaksanaan ini memang selalu saya tanamkan kalau ada masalah, permasalahan, diskusikan secara intern. Jadi sering, jadi sejak saya kasih pun kalau ada permasalahan saya tentu harus koordinasi dengan intern. Ya, kalau intern nggak selesai ada perlu kebijakan dari ekstern, ya ekstern juga harus kita gandeng. Contoh PTSL misalnya. Keberhasilan PTSL itu tidak hanya di BPN sendiri. Ya, karena instrumen atau dokumen itu kita perlukan dari instansi lain. Perlu jadi dukungan. Ya, jadi gini, Pak. Itu ada Inpres nomor 2 tahun 2018. Itu sebetulnya menginstruksikan kepada semua unit departemen untuk mendukung PTSL itu sebetulnya kan PSN. Jadi bukan tusi kita aja, tapi perlu daya dukung. Karena di sana produk PTSL itu perlu pajak. Ya, perlu koordinasi kalau bisa BPADB ya dikecilkan atau dibebaskan. Ya, perlu suplai anggaran yang tidak masuk dibiayai oleh kementerian atau Bank Dunia, karena kita PTSL dapat support dari Bank Dunia juga. Ini mempercepat juga progres itu. Sehingga koordinasi demikian itu memang sangat penting. Dukungan dari pemerintah daerah. Jadi bukan target-target PTSL. Ya, tidak bisa kita jalankan dengan sendiri. Sehingga kolaborasi, koordinasi keluar itu sangat menentukan. Sangat menentukan di dalam penyelesaian target hampir PTSL. Hampir sama dengan kebijakan reforma agraria. Ready ya Pak Dwi. Kalau reforma agraria memang di dalam Perpres yang terakhir, Perpres 62, GTRA itu sekarang dibentuk di tingkat kabupaten, ketuanya ada bupati. Ya, sehingga di tingkat provinsi ketuanya gubernur. Dan kemudian anggaran-anggaran akses reform, kita bicara reforma agraria kan ada aset, ada akses. Kalau aset itu tugas kita. Tentu kita biayai dengan DIPA kita. Kalau akses, kolaborasi. Nah, kalau akses itu di kita sebetulnya hanya fasilitator. Benar. Nah, sebetulnya ini menurut saya sisi kelemahan kita. Sisi kelemahan kita karena hanya sebagai
fasilitator, mengkoordinir, mengini, tapi dari sisi anggaran memang kita nggak tersedia. Mungkin kegiatan akses terkait kegiatan UMKM, peternakan, pertanian itu memang nggak ada di tusi kita. Lah mungkin ini kita terkait dengan reforma agraria itu harus menggandeng memang benar-benar dari pemerintah daerah. Kalau bisa lah itu daerah setiap bupati menganggarkan untuk akses. Lah asetnya yang kita yang menyelesaikan. Tapi ini bentuk dari kolaborasi. Gitu. Dan bukan berarti juga kita karena itu bukan domain kita, kita meninggalkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita capai secara bersama-sama dalam tim GTRA ini ya Pak Dwi ya. Nah lanjut Pak Dwi, setelah GTRA apalagi kegiatan-kegiatan yang sudah ditargetkan secara nasional dan Pak Dwi dan tim yang jumlahnya 3.900 lebih tadi laksanakan di Jawa Tengah ini. Jadi untuk reforma agraria sebetulnya setelah saya menjabat itu akhir 2021 sampai sekarang itu sudah kita laksanakan reforma agraria penyelesaian sengketa konflik itu di Bandungan itu hampir 178 hektar. Selesai, kita redis, kita akses reformkan, berkoordinasi, kemudian penyelesaian di Blora yang sengketa antara aset pemkot sama yang dikuasai masyarakat, kemudian di Cilacap itu terhadap Bong Cina itu juga kita selesaikan, pemilik kita kasih, kemudian juga di Pemalang itu tanah yang sebetulnya sudah tidak dikelola kita rediskan semua kepada masyarakat petani. Ya tinggal aksesnya ini perlu tetap kita kolaborasi terus karena apa gunanya setelah aset jadi cuma asetnya dijual, tidak diberdayakan, tidak masuk akses. Nah nanti setiap waktu kita redis terus setelah hasil redis dijual kan itu kan kasihan itu. Artinya negara sudah turun, bagaimana mengelola akses ini itu yang perlu perhatian sama dengan program transmigrasi setelah transmigrasi dijual kan gitu ya. Tapi bukan gagal juga sih ya. Perlu pengawasan lah, paling enggak pembinaan di situ. Oke, jadi PTSL, redis, apalagi Pak Dwi? Ya pengadaan tanah terutama PSN ya kita memang saya masuk di sini itu tugas berat bener itu penyelesaian bendung bener itu alhamdulillah dengan kolaborasi dengan Polda, Kejaksaan, Kodam ya dengan dan itu selesai 100% yang dulu sempat viral itu bisa terselesaikan lah nanti tinggal bagaimana untuk fisiknya lah silahkan aja tapi kalau dari sisi pengadaan selesai kemudian yang tanah musnah ya alhamdulillah pelan tapi pasti ada target tertentu yang selesai karena ada beberapa regulasi yang memang harus disesuaikan. Kalau PSN yang fisik di Jawa Tengah apa? Banyak kali ya? Jalan tol Bendungan itu. Yang paling banyak jalan tol Bendungan yang sekarang kita anukan. Kawan-kawan insan pertahanan dan ruang, saya melihat ekspresi Pak Dwi setiap dia cerita tentang capaian target itu, ada kepuasan gitu loh. Atau penangan saya aja. Dengan yakin itu tercapai. Jadi kita semua melihat ketika apa yang sudah dibebani jadi tanggung jawab kita semua dan targetnya tercapai, enak ya sampai ini Pak Dwi ya? Ya begini Pak, kita tetap upaya. Kadangkala begini, regulasi itu belum mendukung. Artinya harus kita cari jalan keluarannya, ya gitu. Sampai mundur perpres, muncul ini kan regulasi di dalam pengadaan tanah. Jadi Pak Dwi memformulasikan kebijakan lokal juga dong di sini. Oh iya. Terkait dengan tanah musnah itu kita meregulasi pada saat saya jadi Kakanwil. Dan itu dibenarkan secara yuridis sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya gitu Pak. Iya. Artinya kan gini Pak, integritas itu sebetulnya kan esensi filosofi dari kepedulian kita. Kalau kita layanan pertanahan, hak masyarakat ya kepedulian kita terhadap hak-hak yang ada dalam masyarakat. Kalau memang itu ada legalitas, ya itu harus kita selesaikan. Kalau belum ada regulasi, ya kita sampaikan sehingga nanti muncullah legalitas untuk menyelesaikan itu. Sehingga apa yang kita lakukan memang sesuai dengan aturan apa yang digariskan di dalam peraturan perundang-undangan. Pak Dwi menarik sekali. Terakhir ini Pak Dwi ya. Hal yang ironis sekali. Orang berpikir kita di BPN ini Pak Dwi ya melaksanakan pekerjaan dengan enjoy segala macam. Dan saya secara personal atau jangan saya yang salah Pak Dwi ya. Iya. Kurang terdengar gaungnya keluar
kalau kita itu menghadapi persoalan-persoalan yang satu sisi sangat sulit. Ya. Dan ironis sekali beberapa kawan-kawan kita dalam melaksanakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab sebagai personil BPN menghadapi persoalan hukum. Ya. Terlepas dari dia benar atau tidak di peradilan, ya dalam tanda kutip Pak Dwi ya, apa yang Pak Dwi gagas ya, yang Pak Dwi pikirkan terkait kawan-kawan kita yang menghadapi persoalan hukum ini Pak Dwi? Sebagai senior, Pak Dwi mau pesan apa atau gagasan apa yang Pak Dwi ingin wujudkan? Ya, terima kasih. Jadi sebelum ke situ mungkin saya selaku pimpinan Jawa Tengah yang hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Yang mendekati purna tugas, ternyata usia itu nggak boleh ditawarkan gitu. Selesai juga gitu. Pensiun itu pasti. Pensiun itu pasti. Ya. Saya berterima kasih ya selama ini kepada teman-teman seluruh ASN, PPNPM, P3K, terutama kepada kepala kantor, pelaksana di daerah, juga kepada Kabid ini sebagai pengawas ya, Kabid, Kabaktu, yang ya kita cukup sebetulnya bukan target saya untuk memperoleh penghargaan, tapi penghargaan itu adalah bagian dari kesuksesan. Ya, yang kita kejar, yang kita kejar adalah bagaimana menyelesaikan suatu target sehingga dia tidak menyalahi aturan, semua ketentuan, tapi kita di akhir waktu mendapat penghargaan. Apa bisa Pak Dwi sebutkan apa sih? Ya, jadi penghargaan itu bukan target utama. Target utama itu penyelesaian pekerjaan. Ini stimulus buat kawan-kawan yang lain. Apa yang Pak Dwi lakukan dan Pak Dwi menilai itu sampai target dan secara di dalam skala organisasi diakui gitu loh. Pengakuan terhadap pekerjaan, keberhasilan Pak Dwi kan itu dalam bentuk reward, penghargaan. Boleh Pak Dwi cerita apa sih penghargaan kita sebetulnya kalau penghargaan itu makanya selalu saya tempelkan di depan ruang masuk Kakanwil. Itu jumlah penghargaan itu ada kalau nanti Bapak lihat ya. Nanti saya lihat. Di 2022 kita malah dapat penghargaan organisasi pelaksana manajemen ASN terbaik 2022. Terbaik. Dari Kementerian ATR ya. Terbaik 1 mitra pensertifikatan tanah wakaf dari BI. Banyak lagi di 2023 penghargaan pencapaian target terkait dengan penanganan mafia tanah. Ya, itu kita dapat juga 2023. Dari kementerian juga. Ya, terus dari 2024 yang sedang berjalan ini kemarin waktu raker itu. Oh iya, rakernas itu ya alhamdulillah kita berdiri sampai 3 kali. Juara 1 lagi. Ya, pelaksana pengadaan terbaik tanah dari Menteri ATR. Anggaran juga anggaran tertinggi, kemudian terkait KKPR. Oh iya, tata ruang juga ya. Terus kemudian terhadap kontribusi pengadaan tanah jalan tol. Itu beberapa ini, makanya tadi saya sampaikan terima kasih sekali dan kita selalu berkoordinasi terus, sekecil apapun kalau ada masalah diskusikan. Satu itu, yang kedua, memang seorang pemimpin, kepala kantor atau Kakanwil itu dirijen, bagaimana mengilustrasikan, menginstruksikan supaya musiknya itu jadi enak didengar. Artinya harmonis. Suatu kerja yang harmonis. Nah ini selalu saya tekankan, kayak PTSL itu saya evaluasinya, kalau sudah masuk triwulan kedua ini, saya setiap minggu. Setiap minggu itu kami share hasil itu evaluasinya terkait semua kegiatan termasuk PTSL capaiannya berapa tiap kantah, penyerapan redis, pengadaan tanah, apa yang menjadi targetnya Pak Menteri AHY program 100 hari ini sedang kita kejar terkait pengadaan tanah. Mudah-mudahan ini insya Allah nanti tercapai. Ini kan berkat kerjasama dan koordinasi. Kemudian yang ketiga juga koordinasi dan kolaborasi dengan teman-teman dari penegak hukum. Nah, yang tadi ini itu dari kawan-kawan yang menghadapi persoalan hukum, Pak Dwi mewacanakan apa? Khususnya sebelum itu mungkin saya akan masuk ke penyelesaian PSN sama program PSN yang lain dengan World Bank, itu juga kami berterima kasih. World Bank tentunya di tahun 2022 kita itu dapat bantuan untuk membangun rehab gedung lah. Kira-kira sampai 2024 itu mungkin kita hampir
Itu dari World Bank, Pak? Dari World Bank, ya. Itu yang sudah saya resmikan ini kurang lebih mungkin 13 ya. 13, terus kita dapat kurang lebih tahun ini mungkin 10 lagi. Nah, mungkin kami berterima kasih ya terhadap itu. Mungkin nanti saya hanya tambahan aja World Bank supaya mensuplai jangan hanya pengukuran anggaran itu ya. Masa anggaran World Bank hanya untuk fisik, yang untuk yuridisnya juga termasuk dibiayai kan gitu kan. Sehingga bisa sinkron gitu toh. Orang kan tidak hanya diukur aja tapi menyelesaikan SHT. Nah, terkait dengan penyelesaian PSN tol itu memang kita kolaborasi dengan teman-teman APH ya di dalam terjadi permasalahan-permasalahan selalu Pemda juga kolaborasi harus jadi satu karena PSN Bendungan, Bendung Bener, sekarang Bendung Jeragung ini juga banyak hal-hal yang harus kita sinkronkan. Nah, kemudian mungkin terkait dengan kawan yang tadi yang menghadapi persoalan hukum. Nah, kawan yang menghadapi persoalan hukum ini memang setelah saya cermati, selama saya di sini sebetulnya kalau Jawa Tengah alhamdulillah tidak seberapa, tapi ada. Kemarin yang baru putus itu kan terkait dengan pengadaan tanah tahun 2017, teman sampai 2020. Sebelum Pak Dwi di sini. Sebelum saya di sini, kemarin ya disangkakan, didakwa, kemarin sudah putus. Dan kita terhukum ini harus kita eksekusi. Kita apa nanti banding apa enggak, akan kita lagi dalam proses. Artinya begini Pak, ini mungkin teman-teman khusus pengadaan tanah ada sesuatu ya terkait dengan apapun, suatu persepsi di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah atau pemberian hak. Itu ada satu persepsi dengan teman-teman aparat penyidik, pihak kejaksaan, bisa kepolisian. Benar, satu persepsi. Karena irisan kita, seperti yang saya sampaikan di podcast sebelumnya, bahwa kita itu rimbanya aturan hukum yang dikelola oleh agraria, yang mengelola beda-beda. Contoh irisan pengadaan tanah dengan kawasan hutan. Ini harus tegas bagaimana terhadap hal-hal yang beririsan ini harus kita selesaikan. Mungkin one map policy. Ya, kalau one map policy itu bisa menyelesaikan, tapi kalau saya orang hukum, one map policy kalau skalanya beda kan tidak akan jadi one map. Itu aja catatannya. Tapi regulasi ini baik sepadan sungai, baik dengan kawasan hutan, ini harus duduk bersama dan satu pemahaman. Jangan muncul interpretasi persepsi yang berbeda sehingga masuk ke ranah pengadilan. Persepsi, pemahaman, interpretasi, pemaknaan harus sama semua ya Pak. Jangan sampai masuk ke pengadilan gitu loh Pak. Kalau sudah masuk pengadilan, bagaimana beban psikologis pelaksana ini seperti yang kita alami sekarang. Jadi menyatukan itu sehingga saya nextnya mungkin persepsi yang berbeda ini harus diselesaikan di tingkat pimpinan pusat antar kementerian dengan kepolisian dengan kejaksaan. Bisa nggak Pak Dwi kebayang nggak ada proses penegakan hukum justice kolaboratif namanya? Yang di penyelesaian persoalan hukum di luar pengadilan. Pak Dwi mewacanakan itu nggak? Setuju nggak dengan itu? Boleh ngapa sih, Wok? Ganggu gue. Ini lo lagi jogo tanahku. Berak diserobot mafia tanah. Walah, iki wis mulai angot ge. Ini geser. Geser. Jenenge jaga tanah. Kowe ora karo nganggo galon kayak kiye, pamaning diisi lemah. Galon ki nggo ngangsu, ngadol banyu, ana-ana bae kowe tak gobrus-gobrus. Jenenge patok kowe batas tanah kowe nganggone beton. Beton. Lah kuwi ilahi Wok. Kentir kota. Kowe kijing. Kok mbubet nang ndi? Jare beton. Lah kuwi kan beton. Ora kaya gue Wok. Arti keprewekna beton kayak gini modelnya ora sah. Patok batas gue anak ukurane. Iya, nek arep tuku gampang jane. Nang toko besi ana. Oh besi. Oke. Regane murah kok. Yakin. Kok arep reseller arep kulakannya bisa. Mari Wok, tuku patok.
Soale tanahku sing kae. Oh, ambah temen kok. Wah, kulis kang ndi kowe? Yakin nek cara kutah kae iki mending digawe kos-kosan. 20 kamar kok. Saben bulan nampani bayaran. Wis, kongklang-kongklang wis kayak juragan rek kok. Juragan kos ya aku ya. Janji jelas. Ngimpi dadi juragan kos. Wong tanah mung seuprit kok meh dibangun kos-kosan. Nek mimpi ki aja keduren, Mbok, brewok. Alah. Walah wong kemeneh. Asobonan deh. Lho, iki piye to? Piye to? Sabar. Sabar. Minggir, Cik. Suwe Ada apa ini rame-rame? Iki lho, Pak. Pak jajal ke lah, tulungi Pak lah. Sudah, tenang. Saiki lho, Pak. Ujug-ujug masang patok ning tanahku. Ujuk-ujuk piye ngawur kowe brewok nek ngomong. By data saya, Pak, sudah sesuai sertifikat. Kowe iki ngawur nek ngomong ora kaya ngono. Sebelumnya, terima kasih karena Bapak Ibu sekalian telah memasang patok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ini sepertinya Mas Brewok harus mengecek lagi data di sertifikatnya. Apakah benar telah sesuai? Karena di data kami, tanah Mas Brewok berada bukan di lokasi ini, melainkan Jalan Rambutan. Ci, iki dalan opo to, Ci? Ki dalan rambutan wok. Terus dalan opo? Ki dalan ninjaku sing pengen teka gulamu ngerti Pak? Sini. Pak Dwi mewacanakan itu nggak? Setuju nggak dengan itu? Ya sebetulnya itu bisa-bisa juga. Tapi masalahnya Pak, kalau sudah jatuh ke pelaksanaan PSN, itu nggak bisa justice kolaboratif. Karena kita selalu, yang pengalaman saya menangani ini, kita disangka melakukan korupsi, padahal sebetulnya aturannya sudah jelas. Lah ini sebetulnya, hukum positif kita, aturan kita sudah ada. Oke. Teman-teman sudah melaksanakan sesuai dengan SOP. Ya. Tapi ya karena kalau sudah putusan hakim, ya mungkin suatu persepsi yang berbeda dengan teman-teman penyidik dengan hakim. Nah kalau sudah putus hakim kan memang kita negara hukum. Jadi intinya penyamaan persepsi, pemaknaan, interpretasi terhadap regulasi dan kondisi-kondisi yang terjadi. Itu yang paling penting kita duduk bersama dulu. Yang harus segera itu mungkin saya ini hanya pesan aja kepada junior-junior untuk membuat regulasi terkait dengan persamaan persepsi tanah negara. Persepsi tanah negara itu sekarang kita sudah tidak mengenal domain fair clearing. Kita mengenal undang-undang tentang aset. Ya, tentang BMN itu Undang-Undang 1/2004. BUMN punya undang-undang sendiri. Tanah negara yang bagaimana yang dimaksud tanah negara itu sehingga kita persepsinya bisa sama, bagaimana mengelola itu. Jangan sampai kita melaksanakan tapi justru disangkakan, diduga dan dihukum berdasarkan itu, tetapi kita sebetulnya sudah menjalankan hukum positif. Dan ujung-ujungnya ada kerugian negara di sana dan penuntutannya dengan tindak pidana. Itu satu tanah negara. Yang kedua terkait dengan sepadan sungai, sepadan pantai, sepadan danau. Ya, supaya tidak menjadi batas semu, batas kawasan hutan, supaya jangan semu juga. Itu harus dilanditkan nanti dengan skala yang sama, supaya teman-teman pelaksana itu bisa lega gitu loh. Jangan memandang persepsi dari BPN, dari instansi lain memandang dari persepsi lain. Ini harus duduk supaya batas itu tidak imajiner, semu, itu harus tegas. Ya. Kemudian mungkin yang ketiga terkait dengan perlindungan hukum. Bagi teman-teman kita yang sedang menjalani pemeriksaan baik lidik, sidik maupun disangkakan, yang ditahan, yang sudah menjalani itu bagaimana? Ya paling tidak dengan melihat perkembangan teman-teman sekarang ya dalam ratusan loh di Indonesia sekarang. Ya di Indonesia itu banyak yang terkena kasus demikian. Paling tidak ada tim advokasi yang mendampingi. Mungkin kalau ada tim advokasi ya levelnya ya minimal eselon 2 lah. Jangan eselon 3 karena dia harus mampu mengorganisir. Ini kasihan teman-teman kita yang sudah pensiun
tapi disangkakan dijatuhi hukuman. Ini kan kasihan, Pak. Ya. Termasuk kayak saya sendiri kan bingung juga ini mau pensiun. Nah, yang kita pikirkan sekarang, yang kita pikirkan sekarang itu hanya berdoa. Ya, mudah-mudahan kita selamat sampai liang kubur. Mudah-mudahan ya. Ya, itu yang kita harapkan. Karena jangan lupa teman-teman junior, kerja Bapak Ibu sekalian itu meninggalkan jejak dan itu bisa di-tracing dan itu seumur hidup sampai ke liang lahat. Ya. Nah, oleh karena itu pesan saya keempat, kalau bisa segera memang sistem publikasi positif itu segera. Tapi memang diperlukan resiko, anggarannya dari mana? Konkretnya apa? Ya kalau publikasi positif, ya sistem publikasi pendaftaran positif itu bahwa produk kita nggak bisa diganggu-gugat. Tapi publikasi positif itu tidak menghalangi orang menggugat. Ya. Hanya mengalihkan siapa yang menang perkara itu apakah dia akan dikembalikan hak-haknya melalui ganti rugi, melalui insurans, asuransi atau disediakan oleh pemerintah. Karena ini bentuk perlindungan bagi kita. Sekarang saya melihat kalau ngumpulin staf-staf itu pada cemas. Rasa kecemasan itu yang menyebabkan jadi keraguan-raguan dalam mengambil keputusan. Itu artinya kalau SOP cepat berarti memang harus tepat juga kan? Cepat kalau nggak tepat kan kita yang sengsara hasilnya kan? Artinya pelaksana yang jadi masalah. Sehingga mungkin ya saya hanya menyampaikan aja pusat itu sebagai regulator, Kanwil itu bisa sebagai pengawas, regulasi, sama pelaksana juga, Kantah itu sebagai pelaksana. Lah ini teman-teman di daerah itu harus mendapatkan perlindungan hukum yang benar-benar firm, sehingga orang nggak khawatir. Saya sekarang yang khawatir, yang saya pikirkan produk saya di sana gimana ya? Menjelang mau ini, mungkin nanti kalau Bapak Ibu yang menyusul itu mungkin berpikir, kecuali yang tidak pernah menjadi leader benar-benar pelaksana, Kanwil atau Kantah, itu santai-santai aja mereka. Tapi yang benar-benar jadi pelaksana karena tadi selama hukumnya itu sistem publikasi negatif yang bertendensi positif, itu masih ada ruang-ruang sulit untuk menjas pekerjaan kita itu salah. Padahal kita udah selesai dengan SOP. Tapi itu semua memang di setiap institusi ada oknum. Kalau menstreanya memang tidak benar ya sudah. Oknum ya? Oknum, itu loh Pak. Itu artinya bagi teman-teman yang memang berbuat baik, yang menurut analisa baik, ya sesuai dengan hukum positif untuk pendaftaran tanah ya tetap harus kita lindungi. Menurut saya harus seperti itu. Ya, demikian diskusi kita dengan Pak Dwi. Jadi waktu kita kalau cerita tentang apa yang sudah dilakukan dan kedepannya apa yang dicita-citakan panjang banget ya Pak Dwi ya. Kita akhiri perbincangan kita dengan orang yang luar biasa, Bapak Dwi Purnama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya di Puspang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua. Acara ini dipersembahkan oleh